Selamat siang Ibu. Siang, Apakah Pak. Ibu apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Ada, Pak. Saya lihat Bapak kayaknya agak kurang semangat. Seperti biasa, ada yang bisa dibantu, Pak? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa, Pak. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati, Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Pak? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Masalahnya apa, Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Kalau tidak salah, sebenarnya masalahnya tidak serius kan, Pak? Kalau menurut saya sih sebenarnya tidak serius. Tidak serius. eh, Terus bagaimana Pak yang seriusnya? Pengawas itu bilang mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses pengajaran bagaimana yang Bapak maksud? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas atau sampai yang dikritik seperti itu Pak? Boleh tahu Pak? Nampaknya beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Kalau boleh tahu tanggapan Bapak atau respon dari pengawas tersebut bagaimana Pak? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini saya mengajar itu menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu kepada kurikulum lah intinya. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya dulu ya, Pak. Selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video, video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan lah, begitu Bu. Saya dengar tadi Bapak tidak menggunakan buku teks ya? Iya Bu, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa saya. Siswa juga termotivasi dan mengacu kepada kurikulum. Hmm, Sebenarnya yang Bapak lakukan itu sudah bagus. Bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita tahu, karakter siswa kan berbeda-beda ya Pak ya. Dan belajarnya pun berbeda-beda gitu kan Pak. Betul juga Bu, kenapa saya tidak pikiran ke sana ya. Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Pak, kalau menurut saya buku teks itu sangat penting bagi untuk sumber belajar. Nah, mungkin harapan dari pengawas kemarin Bapak itu supaya menggunakan buku sumber belajar seperti buku teks gitu, Pak. Ya, saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Setelah Bapak cerita sekarang, bagaimana perasaan Bapak? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan yang lain jadi agak terbengkalai. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya
saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jadi kalau saya dengar cerita Bapak ya, jadi Bapak itu merasa tidak nyaman saat supervisi kemarin ya Pak ya. Bapak tidak menggunakan buku Betul, Bu. teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat Bapak pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Kalau menurut saya ya Pak ya, itu untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Nah, jika Bapak ditegur oleh kepala sekolah, Bapak harus siap menjelaskannya, menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi, dan pasti beliau menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak untuk mengajar. Mudah-mudahan ya, Bu. Jadi dari apa yang Bapak sampaikan tadi, apa rencana Bapak selanjutnya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Ada hal yang lain yang dapat Bapak lakukan? Mungkin saya juga akan menemui pengawas dan saya akan minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu setelah Bapak menanyakan kepada pengawas, bagaimana proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang Bapak ambil itu sangat menarik sekali dan sudah bagus ya Pak idenya. Saya setuju dengan ide yang Bapak sampaikan tadi Pak. Syukurlah, sekarang saya merasa lega, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, agaknya khawatir, takutnya salah langkah. Syukurlah Bapak sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang kira-kira Bapak akan lakukan untuk rencana tersebut? Untuk hal itu, di dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Pak? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran, dengan teman sejawat. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Nah, itu ide yang bagus sekali tuh Pak Soekardi. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan senang hati mengajarnya tanpa dihantui lagi rasa tidak nyaman, Pak. Ya, Pak Soekardi. Jadi saya harapan semoga Pak Soekardi tadi dengan ide-ide yang telah disampaikan dapat merasa menjalankan pekerjaannya dengan senang hati tanpa dihantui lagi rasa bersalah, Pak. Amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memikirkan atau memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin. Sama-sama Pak. Maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya ya. Baik Pak. Silakan Pak. Terima kasih, salam sehat dan bahagia Ibu. Sama-sama Pak, terima kasih kembali.